teman-teman, konon katanya situs Megalithicum Gunung Padang ini usianya lebih tua dengan piramida yang ada di Mesir, bahkan dengan tembok Cina juga katanya usianya lebih tua ini. Well, harusnya kita cukup bangga sih punya tempat yang sangat keren kayak gini, karena jika ini benar, ini membuktikan bahwa nenek moyang kita terdahulu sudah punya peradaban yang sangat tinggi karena udah bisa membangun tempat yang super megah kayak gini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Boding Adventure bersama saya Boding Supriyadi. Di episode kali ini saya sedang berada di Cianjur, tepatnya di desa Karyamukti. Sekarang kita akan mencoba mengeksplor Gunung Padang, yang konon katanya Gunung Padang ini adalah salah satu situs Megalithicum tertua yang ada di Indonesia. Dan mau tahu bagaimana dan ada apa aja, yuk ikutin perjalanan saya. Kita mendaftar dulu. Seberapa Kang? 5.000. Rp5.000 aja satu orang. Atur nuhun. Karena cuacanya hujan, kita mau neduh dulu. Ya teman-teman, sekarang saya sedang berada di pusat informasi dan sekarang saya sudah bersama. Halo Kang, kenalin nama saya Kang. Cecep Suwandi. Kang Cecep ini adalah salah satu tim dari pengelola situs Gunung Padang ini. Dan sekarang saya mau minta beliau untuk nemenin saya ke atas. Boleh Kang ya? Ya, siap. Ya, mungkin saya juga nanti bakal banyak nanya-nanya Kang di atas. Oke. Biar informasinya. Nah, buat kalian yang pengen tahu, tetap ikutin perjalanan saya. Yuk, boleh berangkat sekarang nggak? Ya teman-teman, sebelum kita berangkat ke atas, saya mau ingetin kalian dulu jangan lupa subscribe-nya ya, buat kalian yang belum subscribe. Nah, kalau buat kalian yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Berangkat! Jadi konon katanya situs Gunung Padang ini dulunya bekas tempat berkumpul orang-orang penting pada masanya. Atau bisa dibilang mungkin sebuah miniatur negara ya teman-teman. Karena di tempat ini mereka bisa bermusyawarah, tempat menuntut ilmu, tempat bermeditasi. Pokoknya tempat ini sangat kental akan hal-hal yang berbau spiritual. Makanya tak heran, untuk naik ke atas sana tuh kita tidak boleh sembarangan. Ada adab-adab tertentu ya. Salah satunya sebelum naik mereka harus bersuci dulu di sebuah sumur yang bernama Sumur Kahuripan. Menariknya lagi, air yang berasal dari Sumur Kahuripan ini memiliki kadar mineral yang cukup tinggi, jadi layak atau bisa untuk diminum secara langsung. Sementara jalan untuk ke atas terdapat dua buah jalur, yaitu yang sebelah kiri adalah trek asli yang sudah ada sejak dulu. Sedangkan trek yang kanan adalah trek buatan yang dibangun pada tahun 2011. Kalau trek yang asli panjangnya kurang lebih sekitar 175 meter dengan jumlah anak tangga sekitar 380-an buah anak tangga. Sedangkan kalau trek yang buatan yang sebelah kanan jaraknya lebih panjang, yakni sekitar 300 meteran. Lumayan capek. Ya. Nah ini bagian paling nanjak di tengahnya nih. Kurang lebih 60 derajat. Iya, terjal banget ya. Trek yang asli ini masih dipertahankan seperti aslinya, yaitu masih berbahan batu. Cuma sekarang demi keamanan ditambahlah besi pembatas untuk pegangan. Dan untuk nyampe ke atas, kita hanya membutuhkan waktu trekking sekitar 10 menitan saja.
Nah, setelah kita sampai di teras 1, kita langsung memasuki area yang dulunya tempat untuk menyambut tamu. Tidak jauh berbeda lah ya, kalau sekarang mungkin semacam ruang tamu. Nah, di belakang ruang tamu ini ada salah satu batu yang cukup fenomenal, yaitu batu yang jika dibukul bisa mengeluarkan bunyi yang cukup nyaring, sehingga batu tersebut dinamakan batu gamelan. Batu gamelan ini bisa menghasilkan beberapa nada, yaitu kalau di Sunda itu ada da, mi, na, ti, la, da. Atau kalau sekarang zaman modern itu mungkin teman-teman taunya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seperti itu ya. Kedengaran nggak teman-teman suaranya? Iya sih, cukup nyaring sih, cukup bunyinya cukup lumayan nyaring. Karena kalau kita mengetuk batu biasa nggak mungkin bersuara kayak gini teman-teman. Tapi sayang, karena sekarang lagi hujan, jadi batunya basah. Makanya suara yang dihasilkan pun tidak nyaring. Tapi tenang, karena saya ada sampel video saat batunya dalam keadaan kering. Kita mainkan. Nah, gimana? Cukup nyaring kan? Dan yang lebih keren lagi, batu ini adalah alat musik yang pertama, bahkan mungkin satu-satunya alat musik di dunia yang terbuat dari batu. Sebenarnya saya gak berani mengklaim itu ya. Makanya kalau di antara teman-teman ada yang tahu, jika ada alat musik yang terbuat dari batu selain di sini, silahkan komen ya, biar kita berbagi informasi. Beranjak dari teras 1, kita lanjut ke teras 2. Di teras 2 ini kita akan menemukan batu kursi yang berada di ruang musyawarah. Jadi dulunya batu kursi ini tempat duduk seorang pemimpin atau yang paling dituakan lah pada masa itu. Nah, dia menyampaikan instruksi atau informasi, dia akan menyampaikannya di ruang musyawarah ini. Mengandung simbol kan, ini ada batu kursi ruang musyawarah, di sebelah sana ada batu lumbung, di sana ada kutadunya, ibaratnya ada MPR-nya, ada bulognya, dan ada MPR-nya ibarat ini yang disebut ruang musyawarah. Iya, ruang musyawarah. Ya. Batu lumbungnya disebut tempat bulog gitulah kalau zaman sekarang. Mungkin zaman dulu logistik itu, kalau sekarang mungkin ya. Ya. Nah, kita ke sebelah sini. Baik. Nah, ini dia teman-teman yang namanya batu lumbung. Batu lumbung ini dia bentuknya paling beda sendiri. Dari sekian banyak atau bahkan mungkin dari semua batu yang ada di sini, hampir semua bentuknya memanjang. Tapi batu lumbung ini dia bentuknya paling beda sendiri, yaitu berbentuk bulat. Masih ada di teras 2, sebenarnya udah hampir perbatasan sih antara teras 2 dan teras 3. Di sini ada batu yang cukup spesial, namanya batu kujang. Kenapa dinamakan batu kujang? Ya karena ada guratan yang berbentuk seperti sebuah kujang. Buat kalian yang tidak tahu kujang itu apa, kujang adalah nama sebuah senjata yang berasal dari daerah Jawa Barat. Sama halnya seperti kalau di Jawa Tengah itu kan senjata khasnya adalah keris. Bener gak sih keris itu dari Jawa Tengah? Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Tapi kita di sini kalau mau koreksi atau mau komen apapun, no bully-bulian ya. Sekarang kita beranjak lagi ke teras 3. Di teras 3 ini punya batu yang bernama Sanghyang Tapak. Nah, ini tepatnya di sisi teras 3 sebelah timur posisinya. Terdapat batu Sanghyang Tapak. Iya. Yang jika diperagakan begini, ini tempat duduk, tumit kaki kiri ke sini, ini tumit kaki kanan, telapak tangan kanan menghadap ke sunrise, Ke timur. terbitnya matahari. Ini tempat duduk orang kita zaman dulu nih.
Tapi kalau saya lihat ini tuh kayak semacam apa ya? Si harimau gitu ya. Ya, telapak tangan. Kita memasuki teras 4 ya. Nah, ini teras 4. Dulu tempat difungsikannya buat mendiklat ilmu kanuragan, ilmu bela diri. Makanya bentuknya rata, kemudian orang berkumpul di tes satu persatu untuk ngangkat batu ini. Tapi sayang sekarang nggak boleh diangkat karena khawatir pecah, udah ada retakannya. Untuk pelatihan ilmu kanuragan itu di tes satu-satu diangkat. Jadi siapa yang bisa ngangkat berarti dia lolos gitu ya? Ya. Kurang lebih seperti Bisa itu. sampailah ke teras 5 yang di sana ada batu singgasana. Makanya kalau diidentikan dengan mengejar tahta kepangkatan itu, sebelum jadi raja kan harus melalui tahapan dulu. Makanya posisi teras 4 itu harus ngangkat batu untuk sampai ke teras 5. Iya. Kita berada di pelataran teras 5, di tengahnya ada berbentuk semacam tempat peristirahatan raja zaman dulu yang disebutnya batu singgasana. Tapi kalau kita definisikan dengan jelas, kita tempat duduk menghadap ke timur sambil berdoa, kemudian terlentang dan ini bekas tempat kepala Ya. terlentang begini. Nah, konon ceritanya tempat ini jauh sebelum ada penanggalan, zaman dulu memprediksi kejadian tentang alam, musim tanam, musim panen, diprediksi di sini. Dan yang lebih unik, peredaran matahari dan bulan, konon ceritanya titik sentralnya di sini dalam setahun. Itu yang lebih luar biasa, Lebih keren lagi ya. lebih keren. Tepat di teras 5 bagian belakang ada juga yang disebutnya batu Pandaringan, mana tempat mungkin lebih identik dengan kaum ibu-ibu duduk. Dan kemudian di belakangnya kan ada batu buat nyender, Iya. yang jika kita perhatikan benar-benar ini kayak mirip ronsenan tulang punggung. Oh iya. Dulu kan tegak lurus untuk nyender. Nah, duduk bersila kemudian nyender ke sini. Kemudian posisinya sekarang kan udah roboh ya. Oh, tadinya berdiri ya? Ya, berdiri tegak untuk nyender. Kalau Pandaringan itu artinya apa kan? Pendaringan itu Bahasa tempat Sunda ya? tempat biasanya kalau habis melahirkan duduk di sini untuk kembali menstabilkan dirinya di tempat ini. Nah, teman-teman, barusan Kak Cecep sudah menjelaskan macam-macam batu yang ada di sini. Maksudnya batu-batu yang spesial aja ya. Karena kalau menjelaskan semua batu yang ada di sini, saya yakin mustahil. Wong jumlah batunya sangat banyak. Jadi batu yang dijelaskan itu hanya batu-batu yang mempunyai simbol atau makna tertentu saja ya. Dan itu pun tidak semua bisa dijelaskan di sini. Karena kalau dijelasin mah, ntar durasi videonya mau berapa jam. Dalam ilmu geologi, batuan yang ada di situs Megalithicum Gunung Padang ini dikenal dengan nama batuan columnar join. Columnar join sendiri biasanya terbentuk karena leleran cairan lava atau magma yang mendingin, dengan ciri khas yaitu memiliki bentuk berupa pilar-pilar yang memanjang. Nah, yang uniknya lagi, batuan yang berada di Gunung Padang ini, selain pilar memanjang, juga memiliki bentuk yang rata-rata bentuknya heksagonal. Sementara kalau ngomongin sejarah, situs Megalithicum Gunung Padang ini pertama kali ditemukan
Atau mungkin bukan ditemukan ya, lebih tepatnya lagi pada tahun 1914 pernah disinggung oleh N.G. Krom, yaitu seorang sejarawan yang berkebangsaan Belanda. Tapi setelah itu terlupakan begitu saja. Dan baru pada tahun 1979, 3 orang penduduk setempat menemukannya lagi. Lalu dilaporkannya ke peneliti kebudayaan setempat, dan setelah itu diadakan kajian secara arkeologi dan geologi. Sebenarnya sampai saat ini penelitian di situs Gunung Padang ini masih terus berlangsung. Saya pernah membaca suatu artikel kalau hasil carbon dating di situs Gunung Padang ini sudah berusia sekitar 10.000 tahun. Namun itu semua bukan hasil akhir ya teman-teman, karena penelitian masih terus berlangsung, dan kita tidak boleh buru-buru untuk menyimpulkan. Namun jika semua itu benar, tidak menutup kemungkinan kalau pusat peradaban itu dimulai dari sini. Wallahu alam ya teman-teman. Teman-teman, konon katanya situs megalitikum Gunung Padang ini usianya lebih tua dengan piramida yang ada di Mesir, bahkan dengan tembok Cina juga katanya usianya lebih tua ini. Well, harusnya kita cukup bangga sih punya tempat yang sangat keren kayak gini, karena jika ini benar, ini membuktikan bahwa nenek moyang kita terdahulu sudah punya peradaban yang sangat tinggi karena udah bisa membangun tempat yang super megah kayak gini. Dan ngomong-ngomong, di episode kali ini kalian nggak akan nemuin footage drone karena saya nggak akan nerbangin drone. Walaupun sebenarnya saya dari rumah bawa drone, cuma nggak akan saya terbangin karena sebenarnya tadi pas berangkat itu lagi hujan, dan kita juga udah coba sempet minta izin sama pengelola dan mereka ngebolehin aja sih. Cuman kemarin kan saya sempet baca-baca juga kalau di area situs Gunung Padang ini ada anomali magnetik yang sangat kuat, jadi ditakutkan bakal mengganggu frekuensi transmisi drone kita. Dan daripada kita ngambil resiko, lebih baik kita nyari aman aja. Nggak apa-apa lah ya, walaupun tanpa footage drone, yang penting kita maksimalin aja. Yuk kita lanjut explore lagi. Ya teman-teman, jadi selama perjalanan dari Bandung tadi, saya tuh berpikir keras, kira-kira nanti saya nerbangin drone nggak ya? Karena jujur kepikiran banget tentang anomali magnetik yang katanya cukup kuat di area situs megalitikum Gunung Padang ini. Buat kalian yang pernah nerbangin drone seperti di daerah kawah yang masih aktif, saya yakin kalian pasti tahu gangguan signal dari medan magnet itu kayak apa. Gak usah medan magnet lah, coba deh kalian nerbangin drone di tengah kota padat penduduk yang banyak sinyal wifi. Tahu gangguannya kayak apa? Apalagi medan magnet yang bisa mengacu ke GPS. Kalau nerbangin drone tanpa GPS mah udah seperti kereta api tanpa rel. Ya teman-teman, sampai di sini dulu video trip kita kali ini. Semoga bisa memberikan informasi tentang seputar wisata alam ataupun cagar budaya situs Gunung Padang. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada informasi yang kurang akurat. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Klik like jika kalian suka dengan video ini, klik dislike aja jika nggak suka. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share video ini di sosial media kalian. Akhir kata, saya Budi Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Kita pulangnya mau ini tangga apa? Tangga timur, tangga barat. Sebelah barat ya.